11 ya, itu sibuk dengan tugas-tugas sekolah dari putra-putri ya. Apalagi kalau putra-putri Anda ini kurang paham ya, kurang mengerti, jadinya juga Anda harus membantu ya. Dan ya, smart listener, selama pandemi COVID-19 ya, untuk kebijakan, di mana, sekolah itu ataupun belajar itu dilakukan, di rumah, ini memang, agak ribet ya, apalagi untuk, para bunda ya. Belum lagi itu mengerjakan tugas-tugas ataupun pekerjaan rumah tangga ya, kemudian Anda juga harus mengajarkan putra-putri Anda. Nah, kadang nih mungkin ada di antara Anda juga yang beranggapan, kenapa enggak ya kita kembali ataupun anak-anak itu kembali ke sekolah tapi tetap dengan protokol kesehatan ya. Apalagi untuk saat ini Smart Listener, Satgas COVID-19 pusat itu mengumumkan Provinsi Sulsel akhirnya keluar dari zona merah ya. Dan bagaimana untuk peluang untuk kembali dilakukannya tatap muka, khususnya sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan atau di Makassar ini ya. Kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan, Smart Listener, dan sedianya pagi ini kita akan berbincang bersama beberapa narasumber saya. Itu ada Ibu Amelia SH, Sekdis Pendidikan, kemudian rencananya juga yang akan ikut bergabung bersama kami pagi hari ini itu ada ahli epidemiologi Pak Ansar Yadi dan juga Dr. H. Munir SAG MAG. Dan pagi hari ini yang sudah ada di studio, terima kasih, selamat datang Pak Rizan Jafri SAMSI ya. Beliau ini merupakan kepala Madrasah Aliyah atau Madrasah Aliyah Unggulan ya. Kita langsung saja berbincang bersama Pak Rizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Ya, ini cukup jauh ya dari sekolahnya Bapak ini ke Makassar ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Makassar Insight untuk pagi ini. Baik, Pak Rizan, ini seperti yang saya informasikan tadi ya, beberapa waktu ini Provinsi Sulsel Satgas COVID-19 protokol kesehatan itu. Hmm. Jadi kalau di madrasah kami ya kita mengikuti itu karena memang selain ada ketakutan, karena yang paling utama itu kan kesehatan dan keselamatan. Katakanlah satu kabupaten Goa lah misalnya, itu dinyatakan zona hijau atau zona kuning yang bisa melaksanakan pendidikan. Ini kan yang masih harus dibahas lagi. Bagaimana kalau siswanya itu berasal dari zona yang tidak hijau atau gurunya berasal dari zona hijau? Tapi secara umum, walaupun ada beberapa orang tua yang mengatakan, wah sudahlah lebih baik saya kalau memang jadi keharusan untuk masuk, biarlah anak saya tinggal kelas, yang penting jangan masuk dulu, mungkin karena ketakutannya terhadap COVID-19 ini. Tapi mayoritas orang tua siswa itu mengharapkan supaya diadakan pembelajaran tatap muka karena ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang tidak bisa jalan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Katakanlah yang paling sederhana, bagaimana dengan pembelajaran atau penanaman karakter, itu sangat sulit untuk dilaksanakan dengan PJJ. Jadi begitu Mbak kalau saya. Oke. Pak, kalau selama ini untuk proses pembelajaran secara online itu di sekolah Bapak bagaimana prosesnya selama ini Pak? Apakah tetap mengikuti kurikulum yang ada normal atau bagaimana Pak? Dia mengikuti kurikulum darurat, jadi kurikulum yang disederhanakan, di mana yang diajarkan itu cuma KD esensial, KD yang penting saja. Beberapa kompetensi dasar itu dibuang, tidak diajarkan. Jadi KD esensial saja yang dianukan. Itu pun tidak ada keharusan siswa tuntas dalam kompetensi dasar itu. Tapi sekali lagi untuk kondisi darurat ini kepala sekolah dan guru itu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berimprovisasi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Jadi dari para guru juga itu diberikan keleluasaan begitu Pak untuk bisa bagaimana cara untuk proses belajar mengajar begitu ya Pak, metodenya.
Iya, iya. Ya. Ya, jadi kalau kita kan sebagai kepala sekolah itu cuma menjamin bahwa proses pembelajaran itu jalan. Jadi kemudian beberapa juga diantaranya ada yang menggunakan Zoom, tapi akhir-akhir ini kan Zoom itu sangat menguras pulsa, sehingga ini menjadi salah satu tantangan juga ya. Jadi persoalan juga, sehingga orang tua mengatakan ada habis pulsanya sepunya aneh nih, lebih bagus sekolah katanya. Karena kalau sekolah belikan itu uang jajan sudah selesai, ini pulsa lebih banyak yang dia gunakan. Ya. Oke, jadi ini masih masih harus butuh kajian lebih lanjut lagi gitu ya Pak. Ya, siap. Baik, untuk saat ini kita sudah terhubung bersama Pak Ansariadi, beliau merupakan ahli epidemiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ansariadi. Assalamualaikum Pak. Ya, posisi sekarang ada di mana nih Pak Ansariadi? Masih di rumah. Ya. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di pagi ini ya. Ini jam 11 ya, lebih 15 menit ya. Dan untuk Anda juga Smart Listener, ini tentu menjadi waktu-waktu yang memang harus Anda manage ya dengan baik, karena biasanya di jam-jam seperti ini itu tugas-tugasnya semua sudah mulai harus diselesaikan begitu ya. Dan baik Pak Ansariadi, ini Satuan Tugas COVID-19 Pusat Provinsi Sulsel ini akhirnya ini mengeluarkan satu statement ya, bahwa Sulawesi Selatan ini sudah keluar dari zona merah. Nah, ini gimana nih Pak untuk membuka ataupun peluang sekolah tatap muka di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini Pak Ansariadi? Silakan Pak. Halo. Iya. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Oh, baru Samsu yang Iya, silakan Pak. Bahan zona Sulawesi Selatan itu adalah iya, di Makassar. Bisa diulang lagi Pak, bisa diulang lagi, bisa diulang Pak, bisa diulang peluang atau potensi sekolah tatap muka dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar ini seperti apa Pak? Kalau Bapak melihat? Oh, salah. Iya. Baik, bisa didengar suara saya? Iya, silakan Pak Ansar. Ya, baik. Jadi yang banyak berkontribusi terhadap perubahan zona di Sulawesi Selatan dari merah ke orange itu adalah Makassar, situasi di Makassar. Jadi Makassar lebih dulu keluar dari zona merah ke orange kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya, itu karena kita upayakan memaksimalkan upaya pencarian, kemudian mereka yang mungkin membawa virus dan berpotensi menularkan ke orang lain, dan ternyata kemudian juga positivity rate-nya mulai menurun, jumlah kasus mulai penurunan, dan upaya penanganan kalau mereka di rumah sakit itu cukup bagus, dengan yang terpakai di bed di rumah sakit itu baru sepertiganya. Nah, kondisi-kondisi itu yang menyebabkan Makassar dan juga Sulawesi Selatan secara keseluruhan keluar dari yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona merah. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kalau dia keluar zona merah, apakah itu berarti tadi sekolah bisa dibuka ya? Iya, kira begitu. tatap muka ya, ya. Nah, itu peluangnya seperti apa Pak? Kalau ya baik, kalau menurut saya dari data yang ada itu belum menunjukkan zona merah orange itu belum aman sebetulnya, belum aman. Jadi kalau saya ibaratkan zona orange itu sama dengan ibarat perang kota. Perang kota itu kita kuasai kotanya, tetapi sniper lawan ada di mana-mana. Kira-kira begitu situasinya. Jadi kita mungkin bisa kendalikan, tapi potensi untuk terjadi penularan yang masif itu masih ada, karena misalnya kita masih dapatkan apa? kasus 30. Misalnya seperti apa Pak untuk peluang atau potensinya terjadi kasus ataupun peningkatan kasus begitu? Iya, kalau kita tidak masifkan pencarian, mereka yang mungkin tanpa gejala dan setiap saat dia bisa menularkan kepada banyak orang, maka kasus akan bisa naik kembali. Jadi perubahan zona dari merah ke orange atau ke kuning nanti itu bukan irreversible, artinya tidak kembali.
itu bisa kembali lagi ke merah kalau kita lalai. Kalau misalnya kita tidak aktif mencari, ini kan pasti masih banyak kasus-kasus yang positif di masyarakat, tapi saja mungkin belum ketemu, ya. Jadi, dan mereka berpotensi, itu sebabnya kita harus masifkan pencarian. Kalau kita aktif mencari sedikit yang kita temukan, baru kita sampaikan itu terkendali. Jadi perubahan zona itu bukan berarti tidak akan kembali lagi, tidak begitu. Tergantung upaya kita. Kalau misalnya kita lalai tidak mengaktifkan pencarian dan mengisolasi yang positif, maka penularan akan berlanjut terus, dan tidak menutup kemungkinan itu kembali lagi. Kita bisa kembali ke zona merah. Iya. Pak Ansar, itu sebabnya saya melihat. Ya. Silakan Pak, silakan Pak Ansar. Itu sebabnya saya melihat ini belum aman untuk membuka sekolah. Apalagi kalau data, coba kita lihat data anak usia sekolah yang terekspos. Kami pada 2 minggu lalu sudah mulai mencoba menganalisis data anak usia sekolah yang terekspos. Ya, pada bulan September, pada bulan Agustus, usia 5 sampai 9 tahun, itu kira-kira anak TK ya sampai SD kelas 2 atau kelas 3, satu bulan selama Agustus 27 orang. Usia 10 sampai 19 yang kira-kira itu sampai SMP 98. Jadi 1 tahun anak usia sekolah itu ada kurang lebih 125 orang. Itu sekolah belum dibuka. September dari tadinya itu bulan lalunya 125, September menjadi 155. Artinya terjadi peningkatan 30%. Jadi Agustus ke September terjadi peningkatan 30% anak usia sekolah. Itu sekolah belum dibuka. Nah, kalau dibuka itu kira-kira ya estimasi saya bisa naik 3-4 kali lipat dari itu. Karena kalau saya menganalisis risknya menurut kelompok umur, jadi di atas 20 tahun sampai 60 tahun itu dari setiap 1000 di kelompok umur tersebut kira-kira 3-4 orang. Nah, itulah yang menjadi risk yang kita perkirakan akan terjadi kalau sekolah dibuka. Artinya mereka kembali beraktivitas seperti biasa. Setiap 1000 anak sekolah kemungkinan besar 4-5 orang yang terinfeksi. Jadi tinggal kita kali berapa jumlahnya, karena itu data yang ada saat ini. Kira-kira begitu, Bu. Oke, Pak Ansar, ini kalau melihat ya, ini ya mungkin para bunda ataupun para orang tua juga ya, karena selama pandemi COVID-19 ini proses pembelajaran itu kan dilakukan di rumah gitu kan. Kemungkinan nih ada juga para bunda yang ingin ya untuk sekolah tatap muka itu dilakukan ya, karena banyaknya tantangan di rumah ya, apalagi seperti yang diinformasikan oleh Pak Rizal tadi ya, Pak Rizan tadi, bahwa banyak kendala yang didapatkan misalnya untuk pembentukan karakter ya, itu kan tidak didapatkan pada saat proses ataupun pembelajaran secara online ya. Nah, para orang tua sendiri juga ini cukup ribet ya, apalagi kalau ada tugas yang mereka tidak, anak-anak itu sudah mengalami kesulitan begitu kan, bertanyanya kemana gitu kan. Nah, kalau Pak Ansariadi melihat untuk misalnya nih ya, sekolah dibuka, peluang atau potensinya terjadi kasus positif COVID-19 untuk anak-anak sekolah sendiri itu dari mana kalau Bapak bisa mengamati? Ya, jadi begini, saya mengakui dan saya setuju bahwa apa yang disampaikan tadi, bahwa banyak hal yang anak-anak sekolah tidak bisa dapatkan ketika dia online ya, pembentukan karakter, interaksi sesama anak sekolah. Itu saya juga melihat bahwa tidak bisa. Dan saya juga punya anak kebetulan yang ada di rumah, dan kita juga setengah mati mengurusnya ya. Tapi kita harus pahami, ini kan tidak akan begini terus, hanya sementara. Kita tunggu sampai situasinya agak bagus. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekolah belum dibuka. Dalam 1 bulan di Makassar ya, bulan Agustus 120 yang positif anak usia sekolah. Bulan September naik menjadi 150 orang. Itu belum dibuka sekolah. Mereka ini kemungkinan besar terpapar dari mungkin orang tuanya yang terpapar di luar, masuk ke rumah. Ya, ini belum dia anak-anak ini. Jadi kalau bisa dibayangkan 150 ini pergi sekolah,
Oke. Risikonya sangat besar terjadi penularan. Baik. Pak Ansar, memang mungkin dia tidak ada gejala, ya, tapi potensinya untuk menularkan ke orang tua dan orang dewasa. Kalau dia kembali ke rumahnya, pasti kemungkinan besar kalau bukan orang tuanya dia tularkan, ya mungkin neneknya. Jadi dari sisi beratnya itu pada anak-anak tidak terlalu berat dibandingkan kelompok lain, tapi potensi dia menularkan. Nah, ini yang saya melihat dengan jumlah 100-an lebih sampai 150 anak usia sekolah per bulan. Sebelum sekolah dibuka sudah muncul. Nah, saya melihat ini situasinya tidak aman. Baik. Nah, jadi kita tunggu dulu sampai situasinya reda, sampai lihat perkembangan. Itu maksud saya. Baik, Pak Ansar, saya mohon izin dulu nih, dan juga Pak Rizan, saya mohon izin dulu ke Ibu Haja Amelia SH, Sekdis Pendidikan yang juga sudah bergabung bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Speakernya di-unmute dulu, Bu. Ya. Assalamualaikum, Ibu Amelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini sepertinya lagi on the way gitu ya, Bu ya. Iya. Tetap fokus, ya. Baik, Ibu. Gimana? Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung juga bersama kami pagi ini ya. Bu, ini terkait untuk hari ini kita membahas mengenai sekolah tatap muka ini rawan atau aman begitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, belum lama ini Satgas COVID-19 Pusat Provinsi Sulsel ini akhirnya mengeluarkan statement bahwa Provinsi Sulawesi Selatan ini keluar dari zona merah begitu. Nah, tentu beberapa pihak juga beranggapan ya, ataupun para bunda juga yang ada di rumah ini juga beranggapan kenapa enggak ya sekolah tatap muka itu dilakukan begitu. Nah, kalau Ibu Amelia sendiri melihat peluang atau potensi sekolah dibuka di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini seperti apa, Ibu? Ya, kalau kita lihat perkembangannya, kemarin kan udah disampaikan ya oleh Bapak Gubernur bahwa Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, dari zona merah kita sekarang sudah berada di zona oranye. Nah, cuman kalau kita melihat aturan yang diterapkan oleh Pak Menteri, bahwa pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan apabila kondisi kita yang sudah lebih diringankan lagi. Yang dulunya harus zona hijau, sekarang kalau udah zona kuning baru boleh dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kalau kita melihat kondisi yang ada sekarang ini, kondisi Makassar, kita lagi menuju ke tahapan yang mungkin nantinya kita berharap akan bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Seperti itu keadaannya. Karena memang kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka apabila keadaan kita masih dalam keadaan zona merah atau zona orange. Nanti diperbolehkan apabila kondisi kita sudah berada di zona kuning. Sehingga pembelajaran tatap muka itu belum bisa kita laksanakan. Mungkin itu. Ibu Amelia, ya, Ibu? Iya. Ibu, kalau selama ini ya yang seperti diinformasikan tadi untuk sekarang ini sebaiknya jangan dulu dilakukan ya tatap muka ya, karena kita menunggu dulu sampai masuk di zona kuning dulu, Bu ya. Walaupun di Makassar sebenarnya sudah ada terbagi ya, ada beberapa zona yang area wilayahnya itu sebenarnya memang ada yang zona kuning, ada yang zona hijau. Tetapi kita takut apabila mungkin di kondisi sekolah itu mungkin dia berada di area zona kuning atau zona zona hijau, tetapi anak itu mungkin dia tinggalnya berada di zona merah, sehingga kondisi yang mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu nanti apabila ada keputusan daripada pemerintah daerah itu sendiri dan gugus tugas. Ada beberapa sekolah yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kami menyampaikan bahwa bisa saja dilakukan apabila sudah melakukan desain tentang kondisi protokol kesehatan yang akan diterapkan dan mengajukan surat kepada pemerintah daerah dan gugus tugas yang nantinya gugus tugas itu akan melakukan survei
pada sekolah itu, bagaimana sistem apabila diberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Begitu. Ya, apalagi ada kebijakan dari pemerintah pusat ya Bu ya. Kalau daerah yang berada di zona hijau, zona kuning itu bisa melakukan proses tatap muka, tapi itu tidak dipaksakan begitu ya. Ya, jadi memang kondisinya itu pun apabila sudah mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan gugus tugas, yang paling utama adalah surat pernyataan dari orang tua murid. Jadi kalau orang tua siswa keberatan dan tidak mengizinkan untuk anaknya melakukan pembelajaran tatap muka, itu tidak diperbolehkan anak itu untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Ibu Amelia, ini ada beberapa rencana begitu ya. Kalau tidak salah juga untuk pembelajaran tatap muka di wilayah pulau, itu apakah sudah dilakukan atau bagaimana, Bu? Uji itu kemarin wacana Pak Kadis karena melihat kondisi yang ada di pulau-pulau, memang muridnya, siswanya juga sedikit ya, dan kondisi mereka juga memang tidak memungkinkan untuk memiliki fasilitas untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Tetapi itu pun juga akan dilakukan survei dulu, apakah memang model protokol kesehatan yang diterapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di pulau itu bisa menjamin keselamatan dan kesehatan untuk anak kita. Bu, kalau selama ini ya proses pembelajaran yang dilakukan ya, ini dari Kemendikbud juga itu kan mengeluarkan beberapa kebijakan ya, ada 2 kebijakan kalau tidak salah, dan salah satu kebijakan itu sama pandemi COVID-19 itu adanya kurikulum darurat. Ya, itu implementasinya seperti apa, Bu? Jadi yang dimaksud kurikulum darurat itu adalah penerapan yang wajib yang dilakukan oleh sekolah, yaitu K13, kemudian jam pelajaran yang harus dipenuhi oleh guru itu fleksibel sifatnya dalam keadaan darurat seperti ini, sehingga kurikulum K13 itu bisa diterapkan dengan dilakukan modifikasi. Artinya jam pelajarannya juga lebih dikurangi ya, sehingga anak-anak tidak menjadi jenuh atau boring untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Demikian pula juga dengan guru yang seharusnya memenuhi 24 jam dalam seminggu, itu diperbolehkan tidak memenuhi jam seperti itu, sepanjang itu memang sudah dilakukan dilakukan penjadwalan atau kemudian susunan kurikulum yang diterapkan di dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Itulah yang dimaksud dengan kurikulum darurat. Oke, jadi ini kalaupun sekolah ya ingin menerapkan kurikulum darurat, itu bisa memilih juga, Bu. Misalnya bisa mereka tidak harus ya untuk memilih kurikulum ini ya. Mereka tidak harus memenuhi K13 dengan jam pelajaran yang harusnya 24 jam dalam seminggu. Seperti itu. Oke. Tantangannya pada saat gimana? Tantangannya seperti apa, Ibu, untuk pemberlakuan kurikulum darurat di beberapa sekolah selama pandemi ini? Tantangannya yang paling krusial sekali itu adalah memang bagaimana anak-anak itu kita bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik ya, lebih efektif, dan mereka tidak menjadi bosan. Memang yang diharapkan ya memang inovasi dan kreativitas daripada sekolah ya, guru-guru dalam memberikan materi pelajaran. Dalam arti bahwa seperti K13 itu tetap diterapkan, tetapi sudah boleh dimodifikasi dan dimodel oleh guru-guru, apakah dia berbentuk modul, apakah dia berbentuk video, untuk bisa menarik anak siswa kita untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Karena kita ketahui bersama, mungkin anak-anak kita kalau 1 jam, 2 jam itu dia sudah kehilangan konsentrasinya untuk bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Demikian pula juga dengan pemakaian kuota yang tentunya juga sangat terbatas, belum lagi alat-alat gadget anak-anak kan belum tentu semua memiliki. Sehingga mereka biasanya ada yang nebeng, kemudian juga guru-guru itu bisa menyesuaikan. Terpaksa ada beberapa guru-guru yang melakukan pembelajaran secara daring itu pada sore hari atau malam hari, karena
kebetulan HP-nya orang tua itu kan orang tua bekerja, sehingga mereka memang harus bisa mengetahui masing-masing siswanya. Siswa ini anaknya, orang tuanya itu bekerja dua-duanya, sehingga tidak memiliki alat untuk melakukan pembelajaran secara daring. Itu tantangannya yang memang sangat-sangat berat yang dilakukan oleh sekolah dan guru-guru. Ya, tentunya berbagai tantangan ya dari para orang tua ya, kemudian anak-anak juga ya. Salah satunya adalah pemakaian pulsa ya atau kuota internet ya. Iya. Walaupun sudah ada bantuan dari pemerintah pusat, tapi juga realisasinya sampai saat ini juga masih beraneka macam ya, beraneka ragam yang belum begitu pasti juga. Ada beberapa juga sekolah yang belum bisa mendapatkan secara langsung pemberian kuota itu. Oke. Ini karena banyaknya tantangan ya, kemudian tingkat stres para orang tua ya ini jadi tinggi ya, apalagi belum lagi pekerjaan rumah tangga yang memang harus diselesaikan, kemudian anak-anak juga harus menyelesaikan tugas-tugas mereka ya. Jadinya mungkin dari para orang tua juga menginginkan untuk dilakukannya sekolah tatap muka gitu ya. Nah, Pak Ansar, saya kembali ke Pak Ansar ya. Pak Ansar Yadi. Ya. Pak Ansar? Ya. Baik, untuk peluang ataupun potensi sekolah kembali dibuka gitu ya. Jadi tadi ya seperti diinformasikan ini agak sulit begitu untuk sekolah kembali dibuka ya, apalagi untuk sonasi ataupun seperti yang diinformasikan tadi ya, untuk sonasi di Sulawesi Selatan ini kan masih masuk, baru keluar dari zona merah begitu. Nah, kemungkinan Pak Ansar, misalnya saja nih untuk usia, misalnya nih ya, untuk usia sekolah ya, misalnya untuk tingkatan PAUD ataupun SD ini kan agak sulit ya untuk dilakukannya tatap muka. Nah, peluang ataupun potensi sekolah tatap muka ini bisa tidak dilakukan untuk SMA kah atau perguruan tinggi kah atau seperti apa Pak Ansar? Iya, sekali lagi saya sampaikan kalau berdasarkan data yang ada sekarang yang kami sudah olah di gugus tugas, di mana untuk usia PAUD itu sekali lagi usia PAUD ya, PAUD dan sebagian PAUD dan sebagian SD, atau kalau saya mau sampaikan di bawah 10 tahun, itu dalam satu bulan ya kurang lebih 60 kasus. Ya, dalam satu bulan di bawah sekolah kurang lebih 60 kasus. Rata-rata sehari 2 kasus. Kalau kita bagi rata-rata 30 hari ya, 2 kasus. Itu anak-anak masih di rumah. Sekolah belum dibuka. Kalau yang usia 10 sampai 19 tahun, yang kira-kira nih sebagian SD dan SMP, itu 100 sampai 130 orang per bulan. Itu saya lihat kemarin Agustus September, atau kurang lebih 4 orang per hari. Nah, saya melihat kalau dengan tidak sekolah saja sudah begini, kalau sekolah dibuka, kemungkinan besar terjadi peningkatan yang sangat signifikan 5-6 kali lipat. Nah, berdasarkan data ini saya melihat tidak aman untuk dibuka sekarang. Begitu situasinya berdasarkan data ya. Oke. Baik. Saya ke Ibu Amelia. Ibu, saya ke Ibu Amelia. Ya, saya tadi sempat ngobrol juga nih bersama Pak Rizan ya. Pak Rizan ini beliau merupakan kepala sekolah ya dari Madrasah Aliyah Unggulan ya. Nah, ini mengatakan pada saat proses pembelajaran secara online ini kan banyak juga nih tantangan begitu ya. Dan salah satunya juga adalah para guru itu selama ini mungkin itu tidak diajarkan melakukan pembelajaran secara online begitu. Nah, kira-kira dari Ibu Amelia sendiri ini bagaimana, Bu, masukannya? Iya, jadi memang keadaannya kita tahu bersama memang nggak kuat ya, yang menguasai teknologi IT. Pembelajaran ini memang
ada beberapa guru-guru dan sekolah yang memang mengalami kesulitan. Tapi ya dalam kondisi seperti ini ya mau nggak mau ya mereka harus bisa memahami, bisa paham dan bisa mengetahui untuk bagaimana sih caranya bisa memberikan pembelajaran secara daring. Bisa saja guru itu bisa dibantu oleh orang yang memang paham dan mengerti bagaimana model pembelajaran secara daring. Tetapi memang ada beberapa juga guru-guru yang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Seperti kondisinya SD kelas 1 itu memang agak kesulitan untuk mereka bisa mendapatkan pembelajaran secara daring. Tidak semua anak siswa kita yang bisa mendapatkan pembelajaran secara daring. Yang ambil contoh, seperti belajar menulis, seperti belajar membaca. Itu agak kesulitan mereka untuk bisa mendapatkan pembelajaran kalau secara daring. Sehingga inisiatif dari guru itu mendatangi siswa mereka untuk bisa memberikan pembelajaran. Kalau di pulau-pulau bahkan guru-guru itu melakukan pembelajaran secara luring itu dengan satu guru satu siswa. Dia hanya tinggal membagi aja jamnya. Jadi ada anak yang dia memberikan pelajaran langsung secara luring itu 1 jam, kemudian beralih lagi ke anak yang satu. Seperti itu, ya tinggal kita menyesuaikan saja kondisinya untuk bisa anak-anak kita tetap mendapatkan pembelajaran. Iya. Oke, Pak, Ibu, saya izin dulu ke Pak Rizan ya, Pak Rizan. Pak, ini selama proses pembelajaran secara online ya, ini Pak Rizan juga sering ditanya gitu ya oleh para orang tua, Pak kapan sekolah Pak? Jadi jawabannya apa Pak Rizan? Sedikit-sedikit ada lagi yang nanya, kapan sekolah Pak? Jadi jawabannya seperti apa Pak? Selama ini kan kita mengikut pada surat dari gubernur yang memperlakukan belajar dari rumah itu 14 hari. Tapi kita tunggu-tunggu pas hari H-nya. Sebelum hari H sudah keluar lagi surat edaran perpanjangan baru untuk 14 hari ke depannya. Jadi seakan-akan ini kayak tidak ada habisnya ini. Padahal sementara rata-rata orang tua dan siswa juga sudah jenuh. Jadi ya kita biasa jawab saja ya mungkin bulan-bulan Januari atau apalah ya kita jawab asal-asalan saja. Karena ya kita juga tidak tahu sementara surat dari gubernur itu biasanya 14 hari diperpanjang lagi sampai sekian dan seterusnya. Jadi ya kita jawab begitu saja. Ya mungkin sampai semester baru di bulan Januari dan seterusnya kita tanya. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya Pak. Ya. Ibu Amelia, mungkin seperti apa Bu? Kalau semuanya ada para orang tua yang nanya seperti itu ya. Jawaban apa yang bisa diberikan kira-kira? Iya, kalau kita memang mendengar keluhan orang tua, waduh, orang tuanya nih yang kayaknya udah kewalahan nih. Kewalahan untuk bisa mengatasi anak-anak mereka untuk mendampingi sejarah. Dan sekali lagi kami menyampaikan kepada orang tua ya, kita harus bisa lebih mengutamakan keselamatan anak. Memang akhirnya mereka juga mengatakan bahwa ternyata jadi guru itu sangat keras ya. Untuk bisa memberikan pelajaran kepada anak. Oke. Ya, seperti kondisi itulah sehingga kami hanya bisa menyampaikan bahwa tentunya keselamatan dan kesehatan anak kita yang diutamakan. Oke. Nah, kalaupun ya, ini kan kita masih menunggu waktu begitu ya, butuh pengamatan lagi kapan sekolah mulai dibuka begitu. Tentu dari sekolah juga ini juga tentunya ada persiapan ya sewaktu-waktu sekolah dibuka. Nah, syarat apa saja yang memang harus dipenuhi ya dalam kegiatan belajar dengan tatap muka berlangsung, Ibu? Kalau itu pembelajaran tatap muka akan dibuka, itu sudah wajib sekali ya bahwa protokol kesehatan harus diterapkan. Penerapannya ya tidak hanya sekedar benar-benar hanya menyediakan semua fasilitas yang terkait dengan COVID, tetapi sistem model pembelajarannya yang sangat berubah.
dalam arti bahwa maksimal ya setengah daripada jumlah siswa itu yang harus masuk ke kelas, sehingga model pembelajarannya yang harus dilakukan perubahan dalam arti bahwa tidak semua harus masuk, dia harus dibagi setengah daripada anak-anak kita. Kami kemarin sudah mendesain ya, seperti contohnya kalau SMP ya kelas 7 itu sudah masuk hari Senin dan hari Kamis, karena dia akan menggunakan semua kelas untuk anak kelas 7. Kemudian nanti Selasa dan Jumat itu anak kelas 8 untuk bisa menggunakan semua kelas. Kemudian anak kelas 9 juga demikian hari Rabu dan hari Sabtu. Seperti itulah kondisinya. Bisa melakukan penelitian terkait dengan dari penyebaran. Baik, kita ada live chat yang masuk ya. Saya coba baca dulu ya dari akun Suharwin 9952. Nah, saya Suharwin adalah salah satu pendidik dan orang tua siswa. Berdasarkan topik insight, menurutnya pandangan saya adalah ini bisa kita adakan simulasi tatap muka dalam bentuk kelompok kecil dan di rolling. Nah, ini gimana nih Bu? Pak, iya, seperti yang seperti yang tadi saya sampaikan ya, seperti itu. Memang tentunya akan diadakan simulasi. Kalau nggak salah SMP 6 ada ya. SMP 6 itu sudah membuat satu video simulasi bagaimana kalau pembelajaran tatap muka itu akan dibuka. Itu sudah mereka bikin, berupa video, sehingga itu mungkin bisa menjadi contoh ya untuk sekolah-sekolah yang lain untuk bisa dilakukan seperti itu. Saya kemarin udah melihat videonya dan ada beberapa masukan-masukan saya lagi untuk dilakukan perbaikan. Karena saya sudah menyiapkan video seperti itu apabila pengajuan itu dilakukan ke gugus tugas, maka video itulah nanti yang akan menjadikan survei kepada gugus tugas nanti untuk melihat bahwa apa yang diberikan video itu ternyata memang betul akan diterapkan seperti itu. Bahas ya, ini terkait usulan dari Pak Suharwin ya tadi bahwa kita bisa mengadakan simulasi tatap muka dalam bentuk kelompok kecil dan rolling begitu. Pak Rizan, ini kalau Bapak lihat dari usulan dari Pak Suharwin ini kira-kira seperti apa Pak? Bapak menanggapi? Ya, jadi saya harus tahu dulu Suharwin ini berada di zona mana. Kalau sekolahnya berada di zona merah dan zona orange, berarti memang sekolahnya Pak Suharwin ini yang juga melanggar, karena kan aturan dasarnya adalah tidak boleh mengadakan kegiatan atau mendatangkan siswa dengan alasan apapun untuk datang ke sekolah. Misalnya kegiatan seperti apa itu Pak? Kegiatan pada saat di zona merah kemudian masuk di zona orange tadi ya, itu kan memang peraturan dari SKB itu tidak diperbolehkan melakukan segala bentuk kegiatan begitu. Itu kegiatan seperti apa sih? Misalnya untuk kumpul tugas itu tidak diperbolehkan juga Pak? Kalau atau untuk kumpul tugas kan ada beberapa, itu kan masalah model pembelajaran untuk kawan-kawan yang tidak punya sinyal dan lain-lain. Itu bisa dengan drive-thru, pagi-pagi mengirim soal ke sana, sore diambil dan lain-lain. Yang ini terkait dengan usulan Pak Suharwin yang dia adalah pendidik juga yang mengadakan simulasi kecil. Kalau simulasi kecil dan dilakukan dengan mendatangkan siswa, itu mestinya tidak boleh. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau jangan sampai sekolah dengan alasan melakukan simulasi justru mengadakan pembelajaran. Nah, jadi pertanyaannya, itu yang tidak ketahuan gitu ya Pak? Tidak ketahuan. Begitu ditanya, kenapa datang ke sekolah? Kenapa banyak kendaraan? Kenapa banyak kendaraan di luar? Nah, iya. Jadi kemudian juga yang jadi pertanyaan yang tidak jelas sekarang adalah apa sanksi, karena saya lihat di berita-berita itu ada sekitar 74 kabupaten tanpa disebutkan kabupatennya yang melanggar SKB 4 Menteri ini. Apa sanksi untuk sekolah yang melanggar SKB dan siapa yang memberikan sanksi tersebut? Mungkin Ibu Amelia ya itu bisa menjelaskan gitu ya. Kita masih mencoba ya menghubungi Ibu Amelia, kemudian juga Pak Ansar ya. Dan iya Pak baik, Pak Ansar sudah bergabung ya. Ya, Pak Ansar. Oke, baik, kita masih ada live chat yang masuk ini dari akun Masud Kasim ya.
pembelajaran pada masa pandemi rawan dan tidaknya itu tergantung dari penerapan protokol COVID ya. Jadi tergantung juga dari kesadaran masyarakat begitu ya. Kita masih menantikan Anda juga yang lain ya. Kita sudah tergabung dengan Pak Ansar. Pak Ansar? Halo Pak Ansar. Ya, halo. Iya, terima kasih Pak sudah kembali bergabung ini. Oke. Baik, ini saya minta tanggapan juga nih. Tadi dari akun yang masuk untuk live chat dari Pak Suharwin. Ya, untuk Anda yang lain kami masih nantikan juga nih untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Silakan, kami masih menantikan Anda saran ataupun komentar Anda tuh seperti apa ya. Anda setujukah tatap muka dilakukan? Baik, kita Pak Suharwin tadi ya. Ini menurut pandangan Pak Suherwin itu bisa kita adakan simulasi sebelum dilakukan tatap muka secara keseluruhan ya, mungkin dilakukan simulasi tatap muka dalam bentuk kelompok kecil dan di rolling. Nah, dari Pak Ansar sendiri menanggapi seperti apa Pak? Kalau dilakukan Saya Pak hanya proses, melihat, ya. ya saya sih melihatnya ya, belum ada simulasi, belum ada sekolah, belum ada apa-apa, kita dapat 150. Apalagi kalau dibuka gitu ya. Ya, itu artinya saya melihat fakta. Tidak ada apa-apa, sekolah tidak dibuka, kita dapat 150 per bulan. Nah, menurut kita ini aman tidak? Ini kan jadi persoalan kalau saya sebagai epidemiolog melihat situasi ini tidak aman. Jadi kalau nanti ada simulasi di sekolah dan seterusnya, berarti kemungkinan untuk terjadi penambahan kasus jauh lebih besar karena tidak ada yang menggaransi bahwa kalau simulasi tidak mungkin tertular. Jadi saya melihatnya situasi sekarang dengan tidak melakukan apa-apa saja tidak safe. Itu kesimpulan saya dengan melihat data yang ada di posko sekarang. Oke. Dari Pak Rizan mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Pak Ansar, silakan Pak. Begini Pak Ansar, kalau dari pemberitaan kita dengar bahwa Sulsel itu penyebaran COVID-nya sudah melandai, faktanya juga sudah masuk dari merah ke orange. Ini berarti kita sudah berada di jalan yang benar Pak. Sehingga betul bahwa yang utama itu adalah kesehatan dan keselamatan pendidik dan anak didik. Tapi bukan berarti juga bahwa kita fobia terhadap penyebaran ini, karena faktanya kita cerita fakta juga bahwa penyebarannya itu sudah melandai untuk kasus Sulawesi Selatan. Bagaimana itu Pak? Ya Pak Ansar, gimana Pak? Pak Ansar. Ya, yang saya sampaikan begini, saya menjelaskan itu ibarat perang kota itu. Ini perang ya, ibarat ya. Kita kuasai kotanya, kita masuk kota, kita rebut, tapi sniper lawan ada di mana-mana. Begitu situasinya sekarang. Artinya kita lengah, tertembak. Oke. Aman, tapi artinya kota kita kendalikan. Tapi penembak lawan ada di mana-mana dan setiap saat bisa menembak kita. Ada ancaman nah, ya. Masih ada ancaman ya. Harus sangat tinggi memang. Oke. Ya, jadi rendah kasus, turun kasus, mungkin pada kelompok umur yang yang kelompok umur yang di atas 20, yang orang tua. Jadi justru yang banyak meningkat itu kemarin di guru saya sampaikan dalam 1 bulan terakhir, justru yang banyak yang peningkatannya. Baik. Tapi Pak Ansar, ini kan dimisalkan perang kota. Jadi kalau saya analogi begitu, bisa enggak kita belajar tapi kita menggunakan rompi yang tidak kena sniper begitu? Kalau kita asumsikan begitu. Ya, jadi rompinya untuk penyelamatan diperkuat. Kalau kita asumsi ke perang kota. Oke. Tapi Pak. Baik, sebelum kita jawab Pak Ansar. Tidak ada yang bisa menjamin. Pak Ansar. Pak Ansar, Pak Rizan, kita ada Pak Munir ya. Ini kepala ya Pak Munir, Dr. H. Munir SAG MAG, Dr. Haji Munir SAG MAG sudah bergabung juga bersama kita di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir. Halo. Ya Bu ya. Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Pak. Ya, sedianya Pak Munir juga bisa bergabung ya bersama kami di pagi ini, tapi karena banyaknya aktivitas yang harus dilakukan, jadi kita by telepon ya. Baik. Ya, Bu. Ya, Ya. Pak Munir, ini salah satu sekolah yang menerapkan simulasi tatap muka dalam bentuk kelompok kecil dan rolling. Seperti yang diungkapkan Ibu Amelia, itu dilakukan di SMP Negeri 6 Makassar ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, perlu kami informasikan ya, Smart Listener, Pak Munir ini merupakan kepala sekolah dari sekolah SMP Negeri 6 Makassar ya. Baik, silakan Pak Munir. Iya, makasih Bu ya. Gini, pikiran kami kan gini, bahwa COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan. Sementara kehidupan kita, roda kehidupan kita ini harus jalan terus. Makanya itu kami berpikir bagaimana kita mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya itu di SMP Negeri 6 Makassar kami mencoba melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Tujuannya sebenarnya untuk menerima masukan dari berbagai pihak mengenai apa yang perlu kita persiapkan seandainya memang pemerintah telah membolehkan kita melakukan pembelajaran tatap muka. Itu juga yang kami membuat simulasi. Yang kedua, kami ingin memberikan gambaran kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kondisi sekolah kita saat ini seperti itu. Nah, apakah kondisi-kondisi seperti itu memang sudah dinilai memungkinkan atau tidak kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah? Itu tujuan kami lakukan simulasi-simulasi itu. Baik, Pak Munir, ini Pak Rizan. Ada yang ingin ditanyakan Pak Rizan ke Pak Munir terkait simulasi tatap muka yang dilakukan di SMP Negeri 6 begitu? Iya, karena kan kami memahami SKB itu adalah yang berada di zona merah dan orange itu tidak boleh melakukan kegiatan yang terkait dengan pembelajaran yang tatap muka yang mendatangkan siswa dan titik sampai di situ, tidak bisa berimprovisasi. Beda dengan yang hijau dan yang kuning yang bisa berimprovisasi. Jadi yang saya takutkan jangan sampai sekolah dengan alasan mengadakan simulasi justru mendatangkan siswa ke sekolah seperti yang akan meningkatkan penyebaran COVID seperti yang dijelaskan oleh Pak Ansar, gitu Pak. Ya. Jadi gini Pak, memang kami tidak ingin memaksakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetapi tugas kami bagaimana kami mempersiapkan manakala kemudian pemerintah memberikan izin kepada kita untuk kita laksanakan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya boleh atau tidaknya pembelajaran tatap muka dilaksanakan itu tergantung dari kondisi-kondisi yang ada, bukan dari atas ke bawah, tetapi memang diharapkan sekolah mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan seluruh sistemnya, protokol kesehatannya, sarprasnya. Kemudian sekolah tersebut mencoba mengusulkan ke Dinas Pendidikan atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi untuk mendapatkan verifikasi, kemudian hasil verifikasi itu menentukan apakah kemudian nanti sekolah itu melaksanakan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring. Jadi ini hanya persiapan saja manakala kondisi-kondisi sudah memungkinkan. Saya kira seperti itu, Pak. Baik, satu lagi, ada yang disampaikan lagi Pak Rizan. Jadi begini Pak Munir, yang boleh melakukan dari bawah ke atas ini kan SKB 4 Menteri, yang di zona merah dan zona orange itu tidak boleh. Yang boleh mengajukan dari bawah itu adalah mereka yang zona kuning seperti yang dimaksudkan. Kalau pembelajaran bisa dilakukan tergantung dengan kondisi di bawah, ya apa gunanya nih SKB 4 Menteri? SKB 4 Menteri jelas mengatakan merah dan orange tidak boleh. Ya. Ya, jadi gimana? Gini, saya patuh sepenuhnya atas SKB 4 Menteri itu, tetapi tugas kami ini bagaimana mempersiapkan kondisi itu, karena zona ini kan tergantung dari situasi. Jadi ketika nanti telah berubah misalnya, kan kita berharap ini kan zona merah berubah menjadi zona oranye, kemudian menjadi zona kuning hijau. Nah, ketika kondisi itu berubah,
maka sekolah sudah punya persiapan. Tidak boleh misalnya kondisinya sudah berubah, sekolah masih tetap tidak punya persiapan. Respon dari para orang tua sendiri gimana Pak untuk diadakannya simulasi? Jadi jangan kan sampai mereka salah tanggap gitu ya. Jadi gini, itu kan prosedur, prosedur yang harus ditempuh. Jadi prosedur yang harus ditempuh, kita harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari orang tua. Orang tua kan tentu tidak semuanya harus kita undang, tentu melalui perwakilan kelas, melalui pengurus komite. Itu telah kami lakukan dan responnya sebenarnya mereka menginginkan kondisi itu secepatnya dimungkinkan. Dimungkinkan untuk dilaksanakan tatap muka, tetapi mereka juga tidak ingin memaksakan bahwa kondisi-kondisi misalnya zona merah itu kita paksakan, tidak. Mereka hanya menginginkan mudah-mudahan kondisi itu segera dimungkinkan untuk laksanakan pembelajaran tatap muka, karena daya serap, semua orang tahu bahwa daya serap yang didapat anak-anak dengan pembelajaran daring ini sungguh kecil sekali. Jadi mereka khawatir ada nanti generasi kita lost ilmunya pada periode ini, sehingga masa depan anak-anak kita menjadi tidak menentu. Jadi ini tugas kami hanya mempersiapkan. Kemudian boleh nanti tidak hanya itu, tergantung dari verifikasi dari pemerintah dan persetujuan dari orang tua siswa. Gitu, baik. Iya, Pak Munir, ditahan sebentar, kita ke Ibu Amelia. Ibu, ini gimana? Ibu Amelia, Ibu Haja Amalia ya. Ibu gimana nih dengan simulasi yang dilakukan ya? Salah satunya juga seperti yang diinformasikan Ibu Amalia tadi, simulasi tatap muka dilakukan di SMP Negeri 6 Makassar begitu. Nah, ini tanggapannya seperti apa Ibu? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelum masuk Pak Munir ya tadi, bahwa SMP 6 itu sudah membuat simulasi ya, yang sangat-sangat membantu nantinya apabila sudah ada izin ya, atau keadaan kondisi kita sudah masuk ke zona kuning, sehingga pengajuan kita kepada pemerintah daerah dan gugus tugas itu untuk bisa dilakukan survei itu sudah bisa dilaksanakan, sehingga apabila izin itu sudah ada, tentunya seperti SMP 6 itu sudah siap, karena mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan sudah mensosialisasikan kondisi apabila pembelajaran tatap muka itu dibuka. Jadi simulasi itu sudah berjalan, sementara berjalan semuanya, sehingga kami juga berharap kepada semua sekolah, tidak hanya negeri ya, negeri dan swasta, SMP, SD sampai kepada PAUD itu sudah melakukan persiapan atau berupa simulasi yang untuk dilakukan apabila nanti pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Ibu, itu tidak melanggar SKB 4 Menteri yang sudah dikeluarkan, Bu, kalau dilakukan simulasi seperti itu, Bu. Jangan sampai kan dulu ya. Silakan. Ini kan simulasi dibuat juga mendapatkan izin daripada orang tua siswa. Itu kan hanya dilakukan sekali aja pengambilan video. Simulasi ini bukan dilakukan setiap saat, enggak. Sekali saja. Dia hanya mengambil satu gambar, mengambil gambar video berupa video. Kemudian itulah yang nanti dilakukan simulasi secara daring. Jadi simulasi itu juga dilakukan secara daring. Video yang dibuat oleh SMP 6, itu yang dilakukan. Ibu, kalaupun ya selama ini kan baru saja bahwa Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Makassar ini kan baru berganti zona gitu dari keluar dari zona merah. Apakah selama ini ya mungkin saja ada sekolah yang melakukan kegiatan begitu selama zona merah kemarin, itu ada sanksi tidak yang mengatur, Ibu? Iya, jadi ada kemarin juga ada laporan di Kecamatan Talo ya, kalau nggak salah itu melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi kami dari Dinas melakukan peninjauan ke sekolah tersebut untuk menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Baik, kita terbatas oleh waktu, Ibu. Mungkin dari Pak Munir saja harapannya seperti apa? Kita terbatas oleh waktu, Pak Munir. Jadi gini, harapan kita pasti, karena ini COVID ini pasti kita tidak bisa lawan sendirian. Kita harus lawan secara bersama-sama. Harapan kita bagaimana seluruh masyarakat itu patuh dan disiplin dengan protokol COVID ini, sehingga kita secepatnya bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Karena kalau pembelajaran daring ini bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun baiknya ini
ini pembelajaran tadi kita lakukan sudah ada pengalaman bagi kita bahwa itu tidak efektif, daya serapnya sangat rendah. Jadi kita berharap semua elemen lah patuh dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah sehingga cepatnya kita bisa keluar dari masalah ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Munir. Ya, terima kasih Pak Munir sudah bergabung bersama kami, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Baik, saya kembali ke Ibu Amalia. Gimana Ibu untuk closing statement-nya karena kita terbatas oleh waktu? Ini harapan dari para orang tua untuk bisa, ya kemungkinan ya sebagian menginginkan untuk kembali ke sekolah begitu. Iya, terima kasih ya. Jadi memang harapan kita berharap semuanya ini COVID ini bisa berlalu ya. Artinya paling enggak zona kita dari orange ini semoga tahun ini sudah bisa kita beralih ke zona kuning, karena berdasarkan SKB 4 Menteri itu zona kuning kita sudah diperbolehkan ya, sehingga pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Munir ya, Kepala Sekolah SMP 6, betul sekali bahwa daya serap daripada siswa kita ini sangat-sangat minim sekali dengan keadaan pembelajaran secara daring, dengan kondisi fasilitas yang sangat minim, sehingga anak-anak kita memang kita tidak harapkan akan terjadi seperti ini terus-menerus. Kita memang berharap kalau toh juga ada kebijakan lain selain zona kuning itu diperbolehkan, mungkin ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang lainnya yang lebih ketat, tetapi diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Apakah itu bukan lagi setengah ya, mungkin seperempatnya aja siswa atau dibuat secara kelompok-kelompok, tetapi diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Itu harapan kami. Iya. Baik Pak Rizan, mungkin Pak Rizan dulu ada yang ingin sampaikan? Ya, sederhana saja. Karena ini closing statement, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu pemerintah sudah mempublis tata cara pengajuan izin. Karena kan banyak sekolah yang merasa sudah punya ini dan memenuhi syarat untuk itu, tapi kan cara izinnya ke gugus tugas dan lain-lain itu yang tidak tersebar. Jadi harapan kami ya supaya segera dikeluarkan izinnya. Tata cara SOP pengajuan izin untuk bisa membuka kelas tatap muka. Baik, saya ke Pak Ansar. Pak Ansar, untuk closing statement-nya Pak, untuk harapannya ini mungkin dari sebagian orang tua juga menginginkan untuk kembali ke sekolah. Kira-kira seperti apa Pak Ansar? Kalau jawaban ada yang bertanya kapan kita kembali ke sekolah begitu? Ya. Jadi ini pertanyaan kami tidak bisa jawab pastinya, tapi kami bekerja keras untuk mengakses situasinya, karena kami sebagai epidemiolog melihat dan mengamati bagaimana perkembangan penyakit dan mengusahakan berdasarkan pengetahuan yang terbaik yang kami punya semua strategi untuk turun ke zona kuning dan ke zona hijau. Kita tahu caranya. Kita tahu caranya. Pertanyaannya adalah apa ini bisa dilakukan. Jadi kami memberikan advice kepada pemerintah bahwa apa-apa yang harus dilakukan, termasuk kemarin beberapa advice yang kami berikan bagaimana caranya supaya keluar dulu ke zona merah. Alhamdulillah keluar, dan kemudian kami berikan tambahan lagi bagaimana caranya supaya ini bisa tetap dilanjutkan dan bisa keluar nanti ke zona kuning perlahan-lahan. Tapi untuk saat ini saya melihat kita bersabar dulu karena misalnya masih di zona orange sambil teman-teman yang bergerak di bidang pencegahan memastikan melakukan upaya-upaya tindakan pencegahan, tapi perlu ada partisipasi masyarakat. Tidak bisa tenaga kesehatan saja, partisipasi masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan supaya penularan tetap sedikit dan ini bisa kita kendalikan, kita bisa keluar ke zona kuning atau hijau, insya Allah. Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, saya ingin mengingatkan juga Pak Nurdin Abdullah ini mengingatkan masyarakat ini tidak lantas euforia ya dengan predikat zona hijau, justru meminta masyarakat semakin disiplin dalam penerapan protokol kesehatan ya. Baik sekali, terima kasih untuk Pak Ansar Yadi sudah bergabung bersama kami di sini. Kemudian Ibu Amalia Malik juga terima kasih sudah bergabung Ibu. Sama-sama. Iya, kemudian Pak Rizan juga terima kasih Pak.